Ternyata untuk makanan halal, ya sebagai contoh, makanan halal itu 78% ya supply makanan halal dari negara-negara muslim minoritas. Mulai dari syariah sebagai industri maupun dari gaya hidup. Di dalam mendorong supaya ekonomi syariah ini semakin berkembang. Nama ekonomi syariah itu apakah sudah membumi di masyarakat kita? Sebenarnya ekonomi syariah kan udah dibuat tiap presiden ya, sejak zaman Soeharto itu udah ganti-ganti presiden kita terus tumbuh. Daging yang diperoleh dari hewan yang disembelih dengan cara syariah itu lebih sehat. Karena dengan cara syariah itu darah yang kotor tuh lebih bisa keluar, sehingga dagingnya relatif lebih bersih, lebih sehat. Kita ingin menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah paling terkemuka di dunia yang memanfaatkan 78%-nya negara Islam. Ini data dari mana? Dari OIC Halal Economy Report tahun 2022. Halo Sobat Omdo, kembali lagi di Bincang Omdo bersama saya, Hatim Farabi dan Elba Damhuri. Bincang Omdo tentunya bukan sekadar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Nah, Mbak, kita mau ngobrolin apa nih? Nah, episode ini kali dia. ini nih, Mbak, nih kita nih. Kita mau ngobrolin Dan siapa nih tamunya? ekonomi syariah. Bro. Ekonomi syariah. Seru. Kan ada momentumnya nih. Hmm. Baru ada pemilihan ketua MES yang baru juga. Oke, baru Diangkat pergantian. lagi, Dan pengurus diangkat baru. lagi, pengurus yang baru, siap. Nah, ini kan ekonomi syariah kan menarik ya Om Hatim ya. Menarik karena Indonesia ini kan mayoritas muslim. Udah gitu Indonesia ini kan sebagai market besar dari sisi ekonomi. Tetapi kan challenge-nya kan besar juga. Besar. Bagaimana kita jadi produsen di industri ekonomi syariah, di halal, di keuangan syariah seperti apa. Makanya ini jadi topik utama kita dalam Episode pembahasan kali ini kita. ya. Siap. Menarik emang kalau kita bicara ekonomi syariah. Yap. Cuman kalau bicara nama ekonomi syariah itu apakah sudah membumi di masyarakat kita? Ini juga salah satu Yap. tantangan terbesar juga sebenarnya, Pak ya. Ya selain ekonomi syariah juga istilah-istilah yang diturunannya itu, misalnya ada murabaha, kan istilah-istilah ekonomi syariah ini kan masih banyak bahasa asing ya. Dan ini nanti akan kita perbincangkan juga nih Sobat Omdo dengan narasumber kita yang memang sangat kompeten. Oke. Ilmunya Sebutin, Mbak, dalam siapa banget, nih? ilmu dalam mau ya. Narsum kita siapa nih, Mbak? Nah, narsum kita sekarang saya biasa manggil nih Profesor, Prof. Oke. Irfan Sauki Bek, karena dari sisi keilmuannya, pengalamannya, dari sisi kedalamannya beyond profesor sebenarnya. Dan beliau juga dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Manajemen Ekonomi dan Manajemen IPB University. Nah, luar biasa. Dahsyat pokoknya narsum kita. Dan ini kita bicara yang ringan-ringan aja seputar ekonomi syariah dengan Prof. Irfan nih, Bro Hatim nih. Siap. Mulai dari syariah sebagai industri maupun dari gaya hidup. Jadi gimana caranya sehari-hari ini kita yang biasa bermain dengan keuangan, ya kita manfaatkan sistem keuangan syariahnya. Oke. Assalamualaikum Prof. Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irfan. Mas Elba, Mas Hatim. Seneng kita nih bisa ketemu di sini. Oh, ya, sama makasih nih udah diundang. Dan kebetulan juga Prof. Irfan ini baru dapat amanah jadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB baru University. juga ya, amannya, Iya. ya. Ya, baru 4 Insya bulan Allah. lah. Oh, baru. Dan muda-muda kan IPB sekarang ya Prof ya. Iya. Rektornya muda, dekannya juga top-top dah pokoknya. Dan kelihatan emang sekarang yang muda ini yang sekarang yang diangkat. Iya. Yang muda ini yang sekarang kayaknya harus maju. Iya. Muda dan berilmu, nggak cuma muda. Oh iya, Iya. oke, siap. Udah. Nah jadi Prof. Irfan, ini kan kemarin kita bicara tentang ekonomi syariah, kita bicara ada masyarakat ekonomi syariah. Nah sebenarnya apa sih yang dilakukan MES ini terkait dengan memajukan ekonomi syariah di Indonesia dan juga tentu keuangan syariah juga ya? Ya, jadi MES ini kan ini adalah satu organisasi yang awalnya ini adalah tempat berkumpulnya para praktisi pada mulanya.
Tapi kemudian dalam perkembangannya tidak hanya praktisi, tapi juga berkumpul dari mulai regulator, kemudian juga akademisi, dan mereka yang punya semangat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, jadi MES ini telah, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya ini sudah memainkan banyak hal yang sangat penting di dalam mendorong supaya ekonomi syariah ini semakin berkembang, semakin meluas, dan kemudian cakupannya itu juga semakin banyak. Nah, termasuk juga dalam konteks bagaimana mendorong supaya ekonomi syariah ini betul-betul juga bisa memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk pengembangan dan penguatan perekonomian kita. Jadi ketika bicara ekonomi syariah ini sebenarnya bukan hanya bicara sisi syariahnya saja bahwa ini harus sesuai syariah, tapi lebih dari itu dia harus bisa menghadirkan alternatif, menghadirkan kemaslahatan, memberi kemanfaatan yang besar baik dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya, ya, termasuk juga nanti kepada hal-hal yang ujungnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi kita, ya. Nah, makanya MES ini saya kira menjadi salah satu pemain yang sangat penting dalam kancah perekonomian syariah, dan kita melihat bahwa trennya hari ini juga kan terus meningkat, ya. Jadi walaupun sebenarnya ekonomi syariah kan udah di tiap presiden ya, sejak zaman Soeharto itu udah ganti-ganti presiden, kita terus tumbuh, ya, sampai hari ini. Walaupun kita berhadapan dengan berbagai macam economic shock ya, seperti krisis 98, krisis global 2008, dan yang terakhir pandemi, tapi ekonomi syariah tetap bisa tumbuh gitu. Nah, salah satu pemain pentingnya itu adalah MES. Nah, karena itulah MES ini saya kira sangat strategis, dan yang kedua juga kita punya ambisi sebenarnya bahwa tahun 2024 kita ingin menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah paling terkemuka di dunia. Di dunia Di ya? dunia, ya kita bicaranya di Jadi dunia. nggak regional aja nih ya? Udah, nggak regional. Ya bahwa nanti tercapai atau tidak kan itu persoalan. Tapi minimal semangat arahnya itu ke sana sudah sangat baik. Nah, sehingga ini tentu memerlukan adanya upaya-upaya yang lebih sistematis untuk mendorong 3 pilar utama dalam ekonomi syariah. 3 pilar itu yang pertama adalah sektor real. Nah, ini kita bicara halal industri, makanan halal, kosmetika halal, fashion islami, pariwisata ramah muslim, dan sebagainya. Yang kedua adalah keuangan syariah. Ini pilar yang kedua. Ya, bagaimana industri perbankan syariah, industri keuangan syariah non-bank, asuransinya, ya, multi finance dan sebagainya itu bisa berkembang. Dan pilar yang ketiga adalah pilar ekonomi sosial syariahnya, yaitu ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini juga harus terus kita dorong dan kita kembangkan. Dan MES ini kalau lihat struktur organisasinya mengcover 3 ini. Nah, baru nanti infrastruktur pendukungnya diperkuat, misalnya infrastruktur regulasi. Regulasi apa yang diperlukan ya supaya ketiga pilar utama ekonomi syariah ini bisa berkembang. Nah, kemudian juga dari sisi pendidikannya. Bagaimana misalnya riset-riset yang dihasilkan contohnya bisa memperkuat pengembangan halal industri, misalnya seperti itu. Ya, nah, ini yang kemudian perlu adanya wadah yang bisa bagaimana mendorong itu. Nah, sehingga terjadi proses sinergi di antara semua stakeholder strategis, begitu. Menarik tadi, Pak. Iya. Prof. Irfan bicara mengenai Indonesia didorong Pusat ya? pusat ekonomi syariah dunia. Tadi ada 3 pilar. 3 pilar itu terkait produk halal tadi itu yang pertama, yang kedua industri keuangan syariah, yang ketiga ekonomi sosial syariah. Betul. Nah, terkait dengan 3 ini, sejauh ini seperti apa? Karena kan kalau kita lihat ini kan 3 komponen kan juga punya industri masing-masing. Iya, Ya, betul. kita di Indonesia ini yang susah ini kan bagaimana cara bersinerginya nih. Bicara produk halal pasti kan ke Kementerian Agama, industri keuangan pasti ke bisa Kementerian BUMN terkait bank-bank syariah ya kan. Terus ekonomi sosial syariah ini juga tantangannya juga sangat luar biasa. Betul. Kalau nggak salah, Prof. Irfan ini juga pernah menjadi tokoh terbaik dari ekonomi sosial syariah kalau nggak salah. Dulu Bang, ya jadi kita bicara di perspektif global dulu ya. Jadi secara global industri halal sebagai contoh
itu perkembangannya luar biasa. Ya, contoh makanan halal. Sekarang volume industri ini hampir 2 triliun dolar. Jadi kalau $1 15.000, biar gampang hitungnya, Yap. 2 triliun berarti 30.000 triliun. 30.000 triliun. Nah, itu kalau dibeliin es cendol tenggelam satu Jakarta. Aduh. Nah, sekarang pertanyaannya, dari kue industri halal ini, ya, bagaimana porsi dari negara-negara Muslim mayoritas seperti Indonesia? Ternyata untuk makanan halal, ya, sebagai contoh, makanan halal itu 78% ya supply makanan halal dari negara-negara Muslim minoritas. Lucu ini. Iya, ayam dari Brazil, daging sapinya dari Australia dan New Zealand. Ya, coba bayangkan itu contoh. Ya. Buah-buahan dari Thailand. Ya, jadi artinya apa? Artinya yang memanfaatkan 78%-nya negara bukan Islam. Ini data dari mana? Dari OIC Halal Economy Report tahun 2022. Jadi Muslimnya itu cuma 22%. Sementara kita bicara puluhan ribu triliun. Ya, nah Indonesia sendiri kita share-nya baru 4%. Itu berdasarkan report itu. Jadi masih kecil sekali. Kita 4% tuh di industri mana ini, Prof? Ya, artinya makanan minuman. Makanan minuman ya. Kan hampir 3.000 triliun. Kalau lihat di PDB kita. Dan itu 24% dari PDB kita. Jadi sebenarnya kontribusinya sudah sangat signifikan. Tinggal bagaimana kita capture ini. Nah, obat-obatan misalnya, obat-obatan dan farmasi halal cuman 5% kebutuhan dunia ini dari negara-negara Muslim. 95%-nya dari bukan negara Islam. Ya, dari Eropa, dari Amerika, dari Cina gitu obat-obatan. Jadi ini memang PR buat kita ya, termasuk fashion Islami ya. Harusnya kan kita kan cuma di Indonesia ada 66 cara pakai jilbab ya. Iya, Di YouTube. Waduh. Iya, tapi Cina nomor 1 itu kalau kita bicara fashion ya, untuk supplier dari sisi supply. Nah, jadi dengan perkembangan global yang sedemikian luar biasa, maka sementara di satu sisi kita juga punya potensi, makanya kita harus serius ngegarap halal industri ini. Nah, disinilah saya melihat peran MES ya menjadi sangat penting untuk bagaimana dia bisa menjadi akselerator, gitu, akselerator dari mulai proses membangun awareness, penyadaran ke teman-teman yang ada di industri, para pelaku UMKM. Halal ini bukan lagi sesuatu yang memberatkan, tapi jadi kebutuhan. Kenapa? Di luar permintaannya naik. Kata orang, ya, analisis beberapa lembaga, IMF, World Bank, akan terjadi perlambatan pertumbuhan. Ya, halal industri itu enggak, dia tumbuh 8-10%. Jadi kalau dunia melambat pertumbuhan secara globalnya, tapi ada satu yang naik, kenapa nggak kita manfaatin yang naik ini gitu kan? Celah sebenarnya. Celah itu, dan kita nggak usah bicara ideologi lah, kita bicara ini kemanfaatan ekonomi aja untuk negara kita kan. Nah, dan ini memang di sisi lain juga mencerminkan bahwa ekonomi Islam itu rahmatan lil alamin kan. Itu udah terbukti, walaupun di sisi lain ini jadi excuse kita belum bisa menjadi pemain utama. Tapi artinya maksud saya ini perjuangan ini harus benar-benar serius gitu. Ini contoh saja betapa bahwa secara internasional ternyata banyak negara yang diuntungkan ya dengan perkembangan halal industri ini. Begitu. Makanya kita harus dorong terus begitu. Kalau dari sisi kesiapan industri sendiri seperti apa sih, Prof? Ya, sebenarnya industri itu kan kalau demand-nya bagus, nggak ada masalah kan. Mereka akan otomatis dipaksa. Cuman masalahnya banyak yang belum menyadari bahwa permintaan itu luar biasa. Gitu. Jadi banyak yang belum apa istilahnya, belum menyadari bahwa permintaan itu luar biasa. Padahal kalau kita mengenali market dengan baik, tentu orang akan termotivasi kan, begitu. Orang akan termotivasi kan kalau demand-nya tinggi, dia tahu market internasional itu perlu, makanya label halal itu buat dia menjadi ini, menjadi kebutuhan akhirnya, karena udah bicara pasar gitu. Nah, bicara pasar global. Iya, artinya ini belum kita bicara kebutuhan dalam negeri. Ya, kebutuhan dalam negeri aja udah luar biasa, gitu ya. Nah, jadi ini yang menurut saya menjadi challenge sebenarnya untuk bagaimana terus mendorong. Ya, kesiapan itu mulai dari proses penyadaran.
sosialisasi itu menjadi penting, campaign itu menjadi penting, ya media-media untuk mengedukasi itu menjadi penting. Harus mulai dari situ dulu. Karena kalau dia sadar, nah dia akan termotivasi gitu. Nah ini menarik lagi nih kalau kita bicara mengenai sektor keuangan syariah. Apalagi kalau kita tahu nih kan ketua MES-nya juga sekaligus Menteri BUMN. Yang secara notabene itu juga punya ibaratnya effort juga sangat tinggi terhadap sektor keuangan perbankan syariah. Kita tahu kan bahwa perbankan syariah pun juga yang sekarang besar pun itu merupakan bank BUMN. Nah, itu gimana menurut Prof Irfan perkembangan sektor keuangan syariah ini selama MES? Jadi ya alhamdulillah ya, ini salah satu legacy ya, merger 3 bank ini. Terlepas kemarin tuh banyak pro kontra, tapi kan faktanya kita jadi punya satu bank umum syariah yang kuat. Jadi kalau kita bicara pusat ekonomi dan keuangan syariah, kalau nggak punya bank yang masuk top 10 terbesar di ini ya nggak bisa gitu ya. Nah sehingga ini saya kira satu hal yang sangat baik ya, dan tinggal nanti bagaimana kita perlu terus dorong penguatan. Tapi ini saya kira satu legacy lah. Ya, merger 3 bank umum ini merupakan satu legacy yang ya mudah-mudahan jadi amal jariah begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kinerja ini terus ditingkatkan. Dan selama ini misalnya contoh, masyarakat selalu bilang bank syariah pricing-nya mahal. Tapi kalau kita lihat data terbaru ya, itu cost of fund dari bank umum syariah yang hasil merger ini itu paling kecil sekarang di industri ya dibandingkan dengan yang konvensional sekalipun. Paling kecil ya biaya paling dananya. kecil sekarang cost of fund-nya. Nah, itu dari data ya. Kita bicara data. Walaupun tentu baru dia aja, belum yang lain. Tapi kan itu artinya dari sisi pricing sebenarnya sudah sangat kompetitif gitu. Jadi udah nggak lagi bicara mahal. Walaupun mahal murah itu bukan urusan syariah sebenarnya, itu urusan bisnis biasa gitu ya. Nah, jadi itu yang menurut saya itu salah satu efek. Nah, tinggal bagaimana kita perlu terus perkuat kinerja ya. Seperti misalnya kualitas layanannya perlu untuk terus ya, jangan sampai turun gitu ya. Nah, sekarang kinerja yang sudah baik ini itu bisa terus kita dorong. Dan memang faktanya industri keuangan dan perbankan syariah kita juga terus tumbuh. Terus tumbuh gitu. Jadi dengan pertumbuhan yang saya kira sangat baik ya. Walaupun di tengah pandemi begitu ya, di tengah pandemi kemarin kita terus tumbuh, sekarang pun juga kita diproyeksikan akan juga tumbuh. Paling nggak bisa 8-10% lah pertumbuhan setiap tahunnya begitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Tinggal bagaimana ya melalui MES ini kita bisa dorong supaya berbagai stakeholders ini juga menunjukkan keberpihakan juga. Jadi ada afirmasi dari berbagai pihak untuk bagaimana secara sadar dan sengaja menggunakan dan memanfaatkan layanan perbankan syariah. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita dorong. Misalnya pada pengembangan kawasan industri halal. Nah, kalau pengembangan kawasan industri halal itu 100% transaksinya harus pakai bank syariah. Kita kira-kira begitu ya. Klaster-klaster belum nih kan, sekarang masih jadi ini jadi ini ya kalau bisa untuk ekspornya juga, walaupun mungkin nanti ada hal yang perlu untuk terus kita perkuat lah, kayak gitu. Transaksi pegawainya, kantinnya misalnya, ya mau pakai cashless apapun, tapi itunya basisnya adalah keuangan syariah. Nah, itu harusnya dilakukan. Kemudian yang contoh yang lain, kita punya lebih dari 100 perguruan tinggi keislaman ya UIN, IAIN yang negeri. Nah, kalau bisa mereka juga ada keberpihakan untuk minimal gajinya lah gitu ya, untuk pakai layanan perbankan syariah. Atau penempatan dananya di perbankan syariah. Kalau belum bisa 100%, minimal 30% dulu, 50% dulu begitu. Karena by regulation dimungkinkan sekarang ini. Ya, jadi secara aturan dimungkinkan untuk unit-unit satuan kerja satker itu untuk punya rekening di bank syariah. Gitu. Karena sudah ada peraturan bank syariah sebagai bank operasional yang membolehkan untuk menggunakan atau menempatkan dana sebagian dana APBN misalnya gaji tunjangan itu melalui bank syariah. Jadi artinya
ruang-ruang regulasi yang ada ini harus dimanfaatkan, tapi sekali lagi ini tentu perlu adanya afirmatif ya, kebijakan yang sifatnya afirmatif, yang ini ya harus ditunjukkan juga oleh para stakeholders yang lain. Minimal yang bawa-bawa nama Islamnya dulu lah, mulai dari situ dulu ya untuk ini. Apalagi sekarang semua udah canggih kan, maksudnya buka rekening di bank syariah juga udah bisa online, udah nggak mesti datang ke kantor, digital ya udah semuanya serba digital gitu ya. Nah jadi itu yang menurut saya menjadi satu hal yang perlu. Tapi saya lagi kan ini tergantung kesadaran ya. Dan untuk membangun kesadaran itu ternyata harus ada edukasi. Nah, jadi gitu edukasi ini makanya saya bersyukur nih Mas Elba dan Mas Hatim udah terlibat. Nah ini menurut saya menjadi sangat strategis karena orang itu akan berbuat sesuai dengan apa yang dia pahami. Betul. Apa yang dia pahami tergantung apa informasi yang dia serapkan. Betul. Sebenarnya ini Prof, gitu. Syariah nih tadi keuangan syariah halal. Itu sebenarnya keren nggak sih kalau itu jadi gaya hidup kita sehari-hari? Oh iya, sangat keren lah. Sekarang gaya hidup syariah itu nggak mesti harus jenggot panjang ya. Saya juga kan jenggotnya nggak panjang. Iya. Ya. Maksud saya bukan trennya seperti itu ya. Padahal ilmunya dalam. Jadi maksud saya gaya hidup syariah itu istilahnya sesuatu yang sangat menarik untuk dikembangkan dan dia sesuai dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Nah ini gimana nih Prof? Ya misalnya contoh ya, kita senang berbagi, ya kan? Secara fitrah manusia itu kan perlu berbagi sebenarnya, karena berbagi itu bagian dari kebutuhan. Nah cuman karena hawa nafsu dan godaan setan gitu ya, kadang-kadang menjadi susah berbagi. Pelit gitu ya? Pelit, padahal pelit itu sangat rentan dengan penyakit kejiwaan. Udah banyak risetnya. Benar. Pelit itu mental health ya? Iya. Sekarang orang bicara healing ya kan, itu kan bicara jiwa yang sehat. Gitu ya. Padahal jiwa yang sehat itu sebenarnya salah satunya adalah dengan berbagi. Nah, berbagi itu harus jadi lifestyle. Dengan berbagai macam cara berbagi ini. Jadi ya. sharing makes happy gitu ya? Iya, sharing makes happy. Kemudian makanan halal. Makanan itu mempengaruhi perilaku. Orang itu kalau biasa mengkonsumsi yang haram, yakin perilakunya akan cenderung pada yang haram itu udah biasa. Gitu. Padahal perilaku itu kan kunci keberhasilan seseorang kan tergantung attitude akhlak dia kan. Nah kalau asupan makanannya itu nggak halal, maka attitude dia akan cenderung menjadi tidak baik. Ya, attitude dia menjadi cenderung kurang baik. Nah artinya ketika kita bicara gaya hidup halal, makan hanya mengkonsumsi yang halal, itu sebenarnya kita juga tengah memperbaiki attitude dan akhlak kita gitu. Meskipun nongkrong di tempat-tempat anak-anak gaul gitu ya, warung-warung kopi apa iya, nggak ada masalah. Kan anak-anak gaul nggak ada masalah nongkrong di mana aja. Yang penting bukan nongkrong sambil minum minuman keras kan. Nongkrong minum kopinya halal. Gitu, ya kan? Misalnya makanannya halal begitu. Kemudian ada gerakan membangun komunitas untuk pengabdian, sharing dan sebagainya itu. Saya kira sesuatu yang kita harus dorong. Nah ini yang menarik ya. Memang butuh komunitas-komunitas tadi ya. Ekosistem ya. Ekosistem. Betul. Memang ekosistem ini PR kita. Bagaimana membangun ekosistem merajut yang tadi di setiap sektor. Puzzle-nya masih belum belum nyambung ya. Nah, puzzle ini harus kita dorong. Nah, salah satu fungsi dari teman-teman nih, salah satu mengakselerasi supaya puzzle ini semakin nyambung. Kalau MES selama ini udah mulai menyambung puzzle itu ya? MES itu sudah sangat luar biasa ya, dari sisi effortnya. Tapi kan Indonesia ini luas, banyak gitu. Jadi MES itu juga nggak bisa sendirian. Ya, dia harus disupport dengan yang lain. Ya. Tapi apa yang sudah dilakukan MES itu udah luar biasa ya. Saya juga di MES kan berapa kali juga ada program-program yang sifatnya tadi ya, edukasi, literasi, penguatan kapasitas, capacity building ya. Kemudian juga mensosialisasikan tadi lifestyle. Ya, ternyata misalnya lifestyle syariah tuh keren misalnya kalau bicara fashion. Nggak ketinggalan kok. Ya, kalau perempuan yang berjilbab itu juga bisa keren gitu. Laki-laki juga dengan fashionnya bisa menarik gitu. Jadi ya itu hal-hal seperti itu ternyata kalau kita komunikasikan dengan baik, nah itu saya kira ini juga akan bagus. Gitu. Nah, memang challenge kan banyak nih Prof. Tadi gaya hidup segala macam. Cuma kita kan ada
komparasi yang sering bikin kita agak-agak inilah ya dengan Malaysia misalnya. Iya. Market share kita masih, aset kita masih lebih kecil dibanding Malaysia. Nah ini gimana kita Ya, insya Allah memajukannya ini? insya Allah kita bisa nyusul Malaysia kok. Ya. Oke. Kita pertama harus punya keyakinan. Kenapa? Karena pasar kita jauh lebih besar dari Malaysia. Kuncinya kan di situ sebenarnya, Iya, Prof. pasar kita Pasar jauh lebih kita besar. iya besarnya. Satu itu. Yang kedua, potensi kita jauh lebih banyak. Ya, kalau kita datang ke Malaysia, ya spot-spot misalnya untuk pengembangan pariwisata, ya itu lebih banyak di Banyakan kita, kita. sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya tadi kita seberapa serius, ya semua komponen. Saya nggak bicara satu dua, tapi semua komponen, semua stakeholders ini secara serius menjadikan ekonomi syariah ini sebagai boleh dikatakan menjadi part of our national interest. Bagian dari kepentingan nasional kita harus kita perjuangkan. Begitu. Makanya sekarang juga kan ada sosialisasi RPJP nasional 2025. Nah, saya kita sampaikan ya ke Bappenas untuk kalau bisa ekonomi syariah itu ditulis secara eksplisit di 17 arah, 8 agenda dan di bagian transformasi super prioritas untuk menunjukkan memang ini part of national interest. Gitu. Nah ini yang menurut saya menjadi PR. Ini menarik loh, ini jadi kepentingan nasional. Kan selama ini kan ketahanan pangan, ketahanan energi. Iya. Nah sekarang syariah. Iya, dan sekarang kayak misalnya kita bicara renewable energy. Sekarang kan yang sekarang berkembang bagaimana membiayai renewable energy. Bagaimana kita mencapai SDGs. Nah yang sekarang dikembangkan adalah blended financing. Bagaimana pembiayaan yang mix. Nah mix itu salah satu yang paling penting apa? Keterlibatan juga ekonomi dan keuangan syariah. Green Sukuk sudah diterbitkan oleh Iya, pemerintah. sudah banyak ya. Green Finance. Nah, sekarang wakaf hijau, Iya. green wakaf. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang ternyata syariah itu bisa berperan di situ. Gitu. Dan itu kan tidak ini ya bro ya, tidak hanya untuk muslim ya sebenarnya program-program Iya. tadi itu. Jadi itu apa ya? Ekonomi syariah itu adalah kalau dalam Islam nih ya ada area ibadah, ibadah mahdoh, ada area muamalah. Muamalah juga ada nilai ibadahnya. Nah area muamalah ini bicara Islam mengatur hubungan manusia, ya bukan hanya Muslim tapi non Muslim juga, ya. Dan sekarang sudah banyak juga perusahaan-perusahaan multinasional yang syariah misalnya, itu Muslim non Muslim ini. Yang penting apa? Semua punya visi yang sama. Mekanismenya juga mengikuti kesesuaian syariah begitu. Dan faktanya justru industri halal yang manfaatkan malah banyaknya bukan muslim. Tadi ya, yang global itu ya. Ini menarik nih, Pak. Tadi menarik bicara kita akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia global. Iya. Dari sisi tadi ada tiga fokus utama yang akan dikembangkan kan. Kalau bicara keuangan syariah udah kelihatan kan Prof ya. Kita udah mulai muncul ada bank syariah terbesar. Terus juga dari sisi ekonomi sosial syariah juga kita sebenarnya udah ini. Saya tuh kepikiran Prof untuk yang dari sisi produk halal ini nih, industri halal ini. Kepikiran perlu nggak ya kita ini di Indonesia nih, karena kita ingin menjadi pusat ekonomi syariah dunia global. Jadi ada semacam kayak satu tempat areal atau pusat pertokoan atau pusat perbelanjaan yang itu emang industri syariah semua. Itu kan menarik juga tuh, Prof. Ya. Itu bisa jadi 3 item itu jadi bisa dapat semua. Ya, Gimana, saya kira bagus ya ide itu. Jadi memang bisa dua pendekatannya. Pertama kita membangun sendiri. Ya kan sekarang juga ada nih usulan beberapa pihak yang mereka sudah ready untuk membangun Islamic Economic and Financial Hub. Satu kawasan khusus. Nah ini bisa aja menjadi KEK, kawasan ekonomi khusus. Khusus. Kan sekarang khusus aturannya aturannya kan sekarang sudah mulai aturannya sudah ada, tinggal bisa dimanfaatkan selain kawasan industri halal. Nah di sisi lain adalah di existing market ya. Nah yang halal ini ya kalau bisa mendominasi gitu. Misalnya di existing market dari mulai yang tradisional sampai ke yang modern. Ya, misalnya traditional market di berbagai daerah. Nah itu harus dipastikan semua barang di situ adalah halal. Ya kalau jual daging, dagingnya halal. Harus ada tuh. Nah sehingga ini kan caranya gimana? Caranya kita sadarkanlah para pelaku usaha. Nah, kalau perlu dikasih insentif
Bahkan kalau UMKM mungkin perlu dibantu ya untuk proses sertifikasi halalnya. Dan ternyata halal ini itu juga manfaatnya luar biasa ya. Contohnya manfaat dari sisi kesehatan. Daging yang diperoleh dari hewan yang disembelih dengan cara syariah itu lebih sehat. Karena dengan cara syariah itu darah yang kotor tuh lebih bisa keluar sehingga dagingnya relatif lebih bersih, lebih sehat. Nah yang kayak gini-gini kan harus disosialisasikan ke tukang daging gitu ya, supaya dia sadar bahwa ternyata daging yang disembelih dengan cara halal itu sehat gitu. Ya, dan itu juga yang disadari oleh Australia kan dia sebagai produsen daging. Daging terus. Apalagi saya pernah kan dialog dengan beberapa pelaku usaha di sana. Ternyata halal itu gampang. Nyembelihnya ini jelas, terus tinggal nambahin baca bismillah. Jadi bukan yang ritual yang aneh-aneh yang ini. Tapi mereka ini oke gitu. Oke, gak ada masalah. Nah kalau mereka nggak jual dengan itu mereka sih yang penting cuannya aja kan. Sebenarnya mereka keberatan nggak sih Prof disuruh tadi itu kan teknis SOP lah ya kalau itu ya. Enggak. Buktinya apa mereka jadi produsen daging. Dan kalau nggak salah juga itu menjadi nilai tambah bagi Indonesia juga kan, tukang potongnya juga kan akhirnya dari Indonesia juga ya, Prof ya. Ya, jadi banyak juga bahkan program-program training halal industri disiapkan di Australia. Di Australia. Dan itu banyak orang Australinya, bule berarti ya, bule. Ya. Mereka kan kepentingannya satu sebenarnya. Bagaimana ekonominya bergerak gitu. Pasar maunya apa dan ternyata menguntungkan. Dari sisi cost juga enggak besar itu ongkos baca bismillah aja juga ya. Bayar orang yang bisa baca bismillah juga selesai. Tapi itu berlaku juga di Eropa mungkin di Eropa. Iya, sekarang ini secara global tadi pertumbuhannya luar biasa. Ya, karena tadi ada orang jelas muslimnya bertambah banyak. Itu aja udah market tuh. Ya kan? Yang kedua tadi mulai banyak juga orang-orang yang sadar walaupun dia bukan Islam misalnya, dia ingin mengkonsumsi daging yang lebih sehat, yang lebih baik. Nah itu juga kan marketnya ada. Gitu. Jadi artinya kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, ya ini udah cuannya tuh udah ada gitu. Tinggal bagaimana kesadaran. Nah ketika cuannya ada, apalagi kita Muslim, bagian dari implementasi agama. Kalau kita mengimplementasikan agama kita juga dapat pahala, kan itu luar biasa jadinya. Pahalanya dapat, ya kan? Melaksanakan sunnah nabinya dapat. Dan di sisi lain duitnya juga dapat. Duitnya dapat. Gitu. Jadi paket lengkap itu ya. Paket lengkap. Nah ini yang menurut saya perlu untuk jadi dasar gitu untuk bagaimana kita mendorong terus ini supaya terus berkembang. Ini seksi dan menarik nih Om Hatim. Cuma kayaknya waktu kita juga nih. Iya, sayang seru. Ini perlu harus ada pembahasan lain lagi. Sesi 2. Jadi edukasi syariah tapi gaya hidup gitu Prof. Iya, betul. Terutama kita kaitkan dengan generasi milenial dan Gen Z. Gen Z. Karena kita sebagai Gen Z ya Prof. Polanya kan beda lagi nih Prof. Pendekatannya juga beda lagi. Dan syariah ini fleksibel. Prinsipnya harus prinsip, tapi dalam prakteknya dia sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Enggak seperti bayangan orang yang sebenarnya kaku gitu, enggak kan? Misalnya itu mengikuti tradisi lokal, contoh misalnya budaya bayar lokal. zakat aja boleh online. Ya, itu contoh. Enggak mesti datang ke masjid. Saya mau bayar zakat harus. Contoh transaksi bisa online, bisa boleh. Kayak sekarang kalau kita sholat Jumat aja itu, Prof sholat Jumat kan tromol jalan, itu udah ada barcode. Kita cukup barcode udah. Jadi banyak hal itu contoh fleksibel. Prinsipnya apa? Kalau pendapatan mencapai nisab, bayar zakat. Saya nisab. Bahwa caranya lewat apa? Fleksibel. Nggak mesti datang terus salaman sama amilnya. Terus baca doa. Nggak mesti langsung fisik bertemu. Tapi bisa online, bisa macam-macam. Yang penting kan niatnya. Betul. Dan bisnis prosesnya itu udah sesuai dengan digital platform. Misalnya kalau bayar zakat dia pasti masuk ke rekening zakat. Nah, udah pasti diterima oleh lembaga sebagai penerima zakat. Nanti datanya nanti ada bukti store zakat. Itu proses sudah online semua. Jadi itu contoh fleksibilitas. Dan ternyata memberikan dampak luar biasa kan, peningkatan dari sisi pendapatan infak sedekah tinggi ya. Iya kan, kenaikannya luar biasa. Karena lebih mudah orang kan. Wakaf uang aja contoh. Ya, sekarang udah 1,7 triliun pengumpulan wakaf uang. Itu didominasi oleh digital. Artinya online. Online yang memberikan kontribusi platform online itu ya. Udah jarang orang datang langsung bawa uang store gitu. Sama juga ini kan ada yang bilang gini juga Prof. Aduh kalau nanti ketahuan orang nggak enak.
Nah, ini juga Ria gitu, ria. Kiranya Nah, dia. justru begini, ada ibadah yang wajib diketahui. Oke. Justru salah kalau nggak diketahui. Misalnya, Contoh, sholat Jumat. Oh, itu wajib diketahui itu ya? Iya dong. diketahui, iya, iya. Saya harus kelihatan, Mas Abang. Mas harus kelihatan kita ke masjid. Jangan sampai kita nggak kelihatan ke masjid. Terus kalau kita datang ke masjid, jangan sampai dibilang, oh kita ria nih di masjid. Enggak. Oke. Yang kedua apa? Zakat. Mhm. Di zaman Nabi itu didata siapa para sahabat. Oh, didata Yang tuh. didata. Ada 25 sahabat yang ditugaskan Nabi menjadi amil. Itu contoh. Ya. Kemudian apalagi wakaf. Wakaf harus jelas. Ini wakaf tanah harus jelas sertifikat wakaf. Kalau enggak nanti Iya. kalau dia meninggal kan, oh saya nggak mau riah, kenapa? Kalau nggak usah dicatat lah. Oh, iya. Bermasalah ya. Justru Ntar ya. bermasalah Bermasalah. sekarang. Kalau ini contoh. Jadi ada ibadah yang wajib justru Nah. harus kelihatan. Boleh sombong tuh Bro Hatim tuh. Ah. Jumatan, gagah. Kan? Naruh gitu. Meskipun datang Paling belakangan. injury time. Kacau. Seru. Iya. Ya, Waktu jadi kita begitu nih kayaknya. memahami riaknya begitu. Ria itu kan persoalan hati. Hati, ya. betul. Ikhlas juga persoalan hati. Gitu. Ria bisa terjadi pada saat kelihatan, bisa juga terjadi pada saat nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Ada orang tahajud, waduh, orang lain kayaknya masih tidur, saya, kan lu sombong tuh. Udah ini ya, itu juga nggak benar Terus kan. posting gitu. di IG, lagi tahajud nih Bro. Itu yang nggak boleh bro. Iya. Kalau udah terkait masalah zakat ya pasti kan, oh ternyata ya zaman Nabi juga udah mulai juga ada yang Pendataan, namanya konsep iya. big data juga ternyata. Iya, Big data big dari data, dulu ya. iya. Oke. Big data itu konsep agama. Konsep Malaikat agama, ya. Raqib Atid itu Oh, kan big nyatet data. ya. Itu big datanya Allah Subhanahu wa taala. Menarik nih Bro. Makin seru nih kalau nggak Sampai ini. maghrib nih, Seru Prof. Menarik Prof Irfan. Oke, makasih banyak Prof. Sama-sama. Pasti kita Sama-sama, nanti dalam episode berikutnya lah kita pasti akan bahas yang lain. Iya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang. Tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Dan tentunya jangan lupa untuk komen, untuk like, dan subscribe di YouTube channel Omdo. Dan saya, Hatim Farabi, Elba Damuri, dan bintang tamu kita, Prof. Irfan, mengucapkan salam sehat selalu.